Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar kita bisa tetap menerima pembelajaran dengan baik. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pada pembelajaran pertama. Pertama-tama, mari kita buka bukunya halaman 95 sampai 96. Di sana terdapat bacaan berjudul Perjalanan ke Desa. Mari kita baca bersama-sama. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. "Untuk apa daun-daun kering itu, Pak?" tanya Dayu. "Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun," jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak, seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen, jelas Pak Jajak. Setelah membaca teks bacaan tadi, dapatkah kalian menemukan informasi penting yang ada di dalam teks? Sekarang coba amati gambar di samping. Gambar apakah ini? Kedua gambar ini merupakan gambar makhluk hidup yang tidak terawat. Lalu, mengapa mereka tidak terawat? Makhluk hidup yang tidak terawat dikarenakan berkurangnya pasokan sumber daya alam. Sumber daya alam dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya seperti air, sinar matahari, dan tanah. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya logam mulia, minyak bumi, dan juga tembaga. Lalu, apa pentingnya kita menjaga pelestarian sumber daya alam? Pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam adalah kita dapat menghemat sumber daya alam tersebut untuk masa sekarang dan sebagai cadangan untuk masa depan. Sumber daya alam memiliki beberapa manfaat. Berikut ini adalah 2 dari sekian banyak contoh manfaat dari sumber daya alam. Yang pertama adalah manfaat dari minyak bumi yang dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan. Contoh yang kedua adalah sinar matahari yang dapat membantu tumbuhan dalam berfotosintesis. Lalu, bisakah kalian menuliskan pemanfaatan sumber daya alam selain yang ada dalam gambar ini? Anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai yang pertama adalah mencari informasi penting dari sebuah teks, yang kedua tentang upaya menjaga kelestarian sumber daya alam, dan yang ketiga adalah tentang pemanfaatan sumber daya alam. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita pada tema 3, subtema 3, pembelajaran pertama. Sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.